pagi, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah impah di pagi ini. Pagi ini adik-adik akan dilayani oleh kakak sendiri, yaitu Kak Lose bersama dengan Kak Ruth. Adik-adik, apa sehat semua di pagi ini? Tentunya sehat ya. Semoga adik-adik semua mengikuti impah di pagi ini ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita angkat satu pujian. Kita buka di Kidung Ceria 317. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita minta tuntunan Tuhan untuk bimbing kita semua di ibadah pagi ini. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Tentunya adik-adik, kalau Tuhan tidak ada di samping kita, ya apa rasanya? Tentu rasanya sangat berbeda. Ya adik-adik, jadi kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu minta tuntunan Tuhan. Nah, sebelum ibadah ini kita mulai, kita juga akan datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau Bapa yang sangat luar biasa bagi kami. Walaupun kami akan mengikuti ibadah impah di pagi ini melalui live streaming Tuhan, tetapi Engkau Bapa yang luar biasa karena Engkau masih mampukan kami untuk beribadah. Ya Tuhan, berkatilah hamba, berkatilah Kak Ruth, berkati juga adik-adik kami semua yang akan mengikuti ibadah ini. Sertailah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Kak Ruth, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, sekarang dibuka Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 26 sampai 30. Yang sudah bisa membaca dan sudah ketemu, boleh dibaca bersama-sama dengan Kak Ruth ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, adik-adik masih ingat nggak tentang cerita perumpamaan seekor domba yang hilang? Nah, hari ini Kak Ruth mau sampaikan satu perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi adik-adik, pada waktu itu ada seorang gembala yang memiliki banyak sekali domba. Dombanya ada 100 ekor. Nah,
Ketika itu, si Bapak Gembala ini mengajak domba-dombanya untuk jalan mencari rumput untuk makanan si domba-dombanya ini. Akhirnya keluarlah dia menggiring domba-dombanya ke padang rumput untuk mencari makanan. Nah, ketika tidak dirasa bahwa waktu hampir malam, si gembala ini akhirnya mengajak domba-dombanya untuk pulang kembali ke kandangnya. Nah, ketika memasukkan domba-dombanya ini ke kandangnya, adik-adik, si gembala ini, Bapak Gembala menghitung satu persatu domba-dombanya. Tapi ternyata ada satu domba yang hilang, adik-adik. Wah, Bapak Gembala sungguh sedih. Dia bingung kemana ini dombanya hilang. Akhirnya pergilah dia mencari si domba yang hilang ini ke sana kemari. Dia cari, dia panggil, kemana ini dombaku? Nah, ketika dia berjalan, tiba-tiba terdengarlah suara seekor domba dari semak-semak belukar. Akhirnya si Bapak Gembala ini melihat ke bawah semak belukar dan ternyata dombanya yang hilang ini sedang terjebak di semak belukar. Akhirnya turunlah si Bapak Gembala ini menghampiri dombanya yang hilang dan mengangkatnya dari semak belukar. Dia menggendong satu ekor domba ini dan mengajaknya kembali pulang menuju kandangnya. Ketika sampai di kandangnya, bergembiralah dia dan bersukacitalah bahwa dia dapat menemukan kembali si domba yang hilang ini. Nah, adik-adik, sama seperti perumpamaan tadi tentang gembala dan domba-dombanya. Kita pun dengan Tuhan Yesus sama seperti itu. Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Nah, kata firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, barang siapa yang mau setia, yang mau taat mengikuti perintahnya, perintah Tuhan Yesus, dia adalah domba milik kepunyaan Yesus. Nah, karena domba yang baik selalu percaya dan selalu taat pada tuannya, yaitu gembala yang mana adalah Tuhan Yesus. Selain itu dikatakan juga adik-adik bahwa yang mau taat dan mau percaya menuruti perintah Tuhan akan diberikan hidup yang kekal. Kak, terus gimana caranya aku bisa menjadi domba yang baik? Nah, Tuhan Yesus kan selalu ingatkan nih sama kita untuk kita bisa taat dan selalu melakukan firman Tuhan. Adik-adik bisa melakukan firman Tuhan ya dengan cara rajin berdoa, rajin mengikuti impa, rajin membaca Alkitab, juga bisa dengan cara menuruti perkataan orang tua, menghormati orang tua juga. Karena dari tahu kan, orang tua kita ini adalah wakil yang dikirim Tuhan Yesus ke dunia untuk menjaga, untuk menolong, untuk membimbing kita yang masih kecil-kecil ini. Nah, karena itu adik-adik, gak boleh ya melawan atau marah-marah sama orang tua. Karena sama saja adik-adik melawan dan marah kepada Tuhan Yesus. Kita harus belajar untuk bisa menghormati orang tua kita, taat apa yang dikatakan mama papa, dikatakan orang tua kita. Nah, karena itu sama saja seperti kita taat dan melakukan firman Tuhan pada kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kalau mau aja adik-adik untuk berdoa, jadi lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan rajin dan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati, berikan kesehatan dan selalu kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kehidupan orang tua kami dalam setiap kegiatan dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus,
buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa sertai kami di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang belum mereda. Buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti IMPA hari ini, kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan seru doa kami yang kami mau naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari sekarang kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Yang kedua adik-adik, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa untuk persembahan yang telah adik-adik berikan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Inilah persembahan syukur yang kami bawa. Jika dibandingkan dengan keseluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tiada bandingnya. Namun kiranya Tuhan memberkati, menerima dan menguduskan ucapan syukur kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat dan bagi sesama. Amin. Tiba saatnya kita akan kembali dengan aktivitas kita masing-masing. Sebelumnya, kami mengajak adik-adik untuk berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lalui di pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami ini, dan juga kiranya Tuhan boleh berkati setiap rencana-rencana PA dengan rencananya yang akan melakukan IMPA secara tatap muka. Tuhan berkati kiranya semua apa yang kami rencanakan boleh terlaksana hanya oleh karena kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan adik-adik layan ini dan juga kakak-kakak layan yang lain hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh selalu senantiasa menyertai kami semua dalam kehidupan kami mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya.